Saudara, aksi pencurian terjadi di sebuah toko emas di Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang merupakan seorang perempuan ini bahkan sempat membakar toko. Dari rekaman video amatir, api terlihat di dalam sebuah toko emas di Jalan Somba Opu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis siang. Kobaran api menimbulkan kepanikan. Warga beserta karyawan toko emas berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Menurut saksi, sebelumnya seorang perempuan masuk ke dalam toko seolah-olah hendak membeli emas dan berbicara dengan pegawai toko. Tidak lama berselang, tiba-tiba api muncul dan perempuan tersebut berusaha kabur. Polisi menyebut telah menangkap pelaku. Jam 13.30 ya, setengah 2 waktu Indonesia bagian tengah di salah satu toko emas yang ada di Jalan Somba Opu. Nah, ini ceritanya, kronologisnya itu pelaku datang ke sana ingin membeli emas. Tujuannya begitu, lalu diterima oleh pegawai di sana. Setelah itu, setelah emas terkumpul dalam satu wadah begitu, nah itu lalu ingin difoto dikirimkan ke suaminya, katanya begitu. Namun sama pemilik ya dicegah dulu begitu ya. Tahu-tahu ini tidak. Untuk mengetahui selengkapnya mengenai peristiwa pembakaran toko emas di Makassar, Sulawesi Selatan, kita bergabung dengan Kapolrestabes Makassar, Komisaris Besar Poli Arya Perdana. Selamat petang, Pak Kapolres. Untuk kasus ini, apakah pelaku sudah berhasil ditangkap dan apa sebenarnya yang dijelaskan pelaku terkait dengan motif pencurian dan juga pembakaran toko emas? Iya, jadi kejadian tadi siang itu setelah kami melakukan penangkapan terhadap pelakunya, disampaikan bahwa dia ini memang datang ke toko emasnya sebenarnya memang tujuannya untuk mencuri. Cuma modusnya memang dilakukan dengan pura-pura melakukan pembelian terhadap emas tersebut. Lalu sudah ada niat dari awal dengan teknik modus itu melakukan pembakaran. Tujuan pembakaran itu adalah untuk distraction ya, untuk pengalihan sehingga ketika orang panik emas yang ada di hadapan itu bisa dibawa lari. Nah, ini dilakukan berdasarkan hasil pendalaman kami. Memang ada hutang ya, jadi dia terjadi hutang sehingga nekat melakukan aksi pencurian ini. Tapi artinya pelaku sempat berhasil membawa kabur emas-emas ini atau seperti apa? Jadi memang modusnya kan pertama dia datang, ya pelaku datang ke toko emas lalu mencoba untuk memilih emas-emas yang ada di toko tersebut. Nah, setelah jumlahnya kurang lebih 1 miliar lebih gitu ya, sudah terkumpul dalam satu wadah di toko emas tersebut. Niatnya mau difoto ceritanya, foto tapi dilarang oleh si penjual gitu. Nah, kemudian secara sengaja dia menuangkan minyak dan membakar toko emas di bawah, bagian bawah gitu. Dan ketika sudah ada asap dan bau-bau api begitu, orang panik. Nah, ketika panik dia langsung lari membawa emas tersebut. Oke. Nah, itu kemudian cegah ya. Saat ini pelaku sudah berhasil diamankan, ditangkap. Apakah ini artinya emas juga berhasil diamankan secara keseluruhan yang sempat dibawa ini, Pak Kapolres? Ya. Alhamdulillah emasnya sudah diamankan semua, tidak ada yang terbawa oleh si pelaku atau yang tercecer gitu ya. Semua sudah kami amankan dan sementara ini kami sita tapi dititipkan pada pemilik toko emas. Berdasarkan pengakuan dari pelaku, apakah ini tindak kejahatan yang pertama kali ia lakukan atau sudah sempat melakukan tindakan serupa? Ya, jadi memang pelaku awalnya mengatakan bahwa ini baru pertama kali. Tapi setelah kami cek kembali, telusuri kembali, ternyata ini adalah yang kedua kali. Nah, jadi pertama memang sudah melakukan di Jeneponto karena dari rekam CCTV. Itu berhasil ya, dia berhasil membawa sekitar 80 gram emas, tetapi waktu itu belum tertangkap. Dan ini dilakukan lagi. Dan alhamdulillah ini tertangkap sehingga kami sebut ini sebagai kejadian berulang gitu ya. Dan ini proses sesuai dengan undang-undang berlaku. Artinya waktu peristiwa di Jeneponto, pelaku ini sempat buron atau gimana nih, Pak?
buron ya, jadi dengan modus yang sama. Jadi dia juga cuma waktu itu buron belum tertangkap dan ini sudah dilakukan lagi dengan modus yang sama dengan pembakaran begitu. Dan ini ditangkap sekarang. Untuk alat yang digunakan oleh pelaku ini apakah benar semacam bom molotov? Lalu apakah pelaku ini memang bekerja seorang diri atau ada jaringannya, Pak Kapolres? Sampai saat ini yang kami dalami belum ada berkaitan dengan jaringan apapun. Dia memang dilakukan aksinya sendirian. Tapi tidak menutup kemungkinan, maka kami masih melakukan pendalaman terhadap tersangka sampai saat ini. Kami mengecek WhatsApp-nya ya, catatan-catatan di handphonenya, apakah ada keterkaitan dengan pihak lain. Sampai saat ini kami belum menemukan. Kalau terkait dengan motif dan juga modusnya, apakah memang toko ini sudah ditargetkan oleh pelaku? Ya, ini masih kami dalam juga kenapa dia memilih toko ini. Tapi kalau dilihat dari polanya, dia hanya datang ke satu toko, lalu melakukan aksinya begitu, tidak ada kriteria tertentu terhadap tokonya. Yang penting bisa melakukan aksi dan mengambil barangnya. Pelaku sendiri terancam hukuman berapa tahun, Pak Kapolres? Dan apakah saat melakukan aksinya memang pelaku ini sudah membawa alat untuk dibakar? Ya, jadi untuk pelaku ini kami kenakan undang-undang di KUHP baru ya, pasal 479 tentang pencurian gitu, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun dan pasal 308 melakukan pembakaran itu juga ancaman hukuman maksimalnya 9 tahun. Baik, terima kasih Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.